Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalah Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Lantunan sholawat Kakak Uli dan rekannya Masya Allah. Ini sudah dorang ini yang buat kita biasa terlambat sahur. Kan dorang ini tinggal di samping kosnya kita toh. Nah, jadi dorang kalau biasa itu tengah malam salawat terus, merdu suaranya. Kadang-kadang kita orang tak tidur Kakak Uli, bangun jam 7. Jadi kalau kita orang tidak sahur, komen tanggung DP dosa ya. Betul, tapi enak sekali ya sore-sore begini Kak Faldi, dengar sholawat. Betul. Insya Allah yang mengucapkan dapat pahala dan kita yang mendengarkan juga dapat Pahala. Amin, ya Nah, Rabbal Alamin. kita mau sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Iya. pemirsa kabarnya di hari ke-20 Ramadan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil kita Alamin. sudah ada di puncak hari 20, tidak lama lagi sudah turun. Iya. Insya Allah makin semangat, makin sehat, makin fit untuk menjalankan ibadah puasa sampai nanti di hari kemenangan. Betul sekali, Iya. karena juga 10 hari terakhir itu adalah 10 hari yang ditunggu-tunggu juga ya Pak Ustadz ya? Betul ya. Alhamdulillah, Nah Rabbil kalau Ayu sendiri di hari ke-20 sudah berapa yang batal? Sudah 7. Kalau perempuan biasa ya, itu wajar. Kalau laki-laki itu baru kurang ajar. Tidak ada halangan tiba-tiba kok batal. Iya, sama kayak teman saya itu Kak. Udah, tidak usah dibahas Oh, dia iya, lagi. Nanti dia naik astagfirullahaladzim. ratingnya ya. Tapi kita tadi sudah diawali dengan sholawat. Kita mau tanya-tanya sesuatu dari Ustadz dulu. Ini di tengah-tengah kita udah ada Ustadz nih. Oh Ya. iya, kita belum perkenalkan dulu, udah ada kembali pemirsa Ustadz Ruli bersama kita. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membahas apa nih Kak Faldi? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat. Nah kita akan membahas tentang bagaimana sih ibadah bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di zaman Rasulullah SAW. Apakah sama seperti di zaman kita sekarang atau ada perbedaan Ustadz? Seperti apa perbedaan itu dan seperti apa kesamaan-kesamaan itu? Boleh dijelaskan Ustadz? Yang pertama memang tentu ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Konteks zaman Rasul dengan konteks sekarang. Iya. Kata Ramadan itu sendiri dalam bahasa artinya yang sangat panas itu. Di pasir yang panas namanya dari kata Romdo, belum muncul Ramadan. Maka kalau di Timur Tengah itu terutama di Saudi Arabia, itu kalau bulan Ramadan panas sekali. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabat itu berpuasanya luar biasa. Masya Allah. Karena konteks, Anda bisa bayangkan bagaimana sampai 40 derajat itu. Panasnya seperti apa. Dulu tidak ada AC, beda dengan seperti sekarang. Sekarang orang bisa Ngadem di AC bisa Ustadz ngadem ya, di pakai kipas di mall-mall angin, dan di sebagainya kan. mall-mall, ya. Di sana tidak. Makanya puasa ini berat buat orang-orang Islam saat itu. Maka yang menjadi target orang puasa itu orang beriman. Kalau tidak ada imannya susah. Susah ya Ustadz. Makanya di Mekah, ini kan bulan puasa, syariat puasa diturunkan oleh Allah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah Nabi, bulan Sya'ban. Iya. Nabi diutus pertama kali di Mekah itu 12 tahun yang diperkuat para sahabat tuh. Iya. Itu persoalan keimanannya dulu. Iya. 12 tahun. Anda bisa bayangkan, belum turun tuh syariat-syariat tentang puasa, tentang yang lain sebagainya. Berarti zaman dulu belum puasa selama 12 tahun, masih zaman Makiyah itu Pak Ustadz? Pada sebelumnya belum ada puasa dalam artian seperti yang kita lakukan Iya, sekarang. iya. Itu Iya. nanti tahun kedua hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, bulan Iya. Sya'ban itu. Iya. Nah setelah itu baru dilaksanakan puasa. Para sahabat karena imannya kuat, dia terima. Padahal itu luar biasa, beda kalau kita di biasa, ya. Indonesia. Tapi ini puasa sebenarnya bukan syariat yang baru. Iya. Syariat puasa itu sudah ada lama sebelum Nabi Muhammad SAW ada. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu ada puasa. Ada puasanya ya. Nah, cuma khusus untuk
umat Islam memang di bulan Ramadan dikhususkan berpuasa wajib, meskipun sebelumnya sudah ada puasa-puasa yang lain kan, tapi diwajibkan di bulan Ramadan. Karena kita juga pernah kenal yang namanya puasa Daud, Nabi Iya. Daud seperti itu. Berarti memang dari nabi-nabi terdahulu sudah ada. Puasa itu kan syariat, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan syariat khalidah, syariat yang abadi kekal. Karena ini terkait dengan konteks humanity, kemanusiaan. Jadi siapapun yang berpuasa pasti sehat. Iya. Siapapun orangnya. Makanya kalau kita mau operasi kan puasa dulu tuh. Puasa dulu ya. Betul Meskipun ya. tidak perlu adain, tapi kita puasa. Kenapa? Memang secara naluri kemanusiaan puasa itu bisa membawa sehat. Tetapi puasa yang membawa sehat tapi dapat pahala jadi kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya, Iya, selain jadi- mendapatkan kesehatan, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat pahala yang ganda sangat besar, betul. tentunya, karena ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Yes. Nah, muaranya pasti akan kepada ketakwaan, Ustadz ya, Iya. ketakwaan kita. Nah, kalau bicara tentang bagaimana akhirnya puasa di zaman Rasulullah itu kan pastinya terik matahari, Iya, jelas. bahkan jika dibandingkan dengan puasa di zaman Kota sekarang Palu. itu, Bahkan- itu sangat enak sekali kita zaman sekarang Bahkan puasanya ya. pernah Mas Paldi itu ada perang di bulan puasa itu. Iya. Iya. Ya, kita kan pernah dengar bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana perang pada saat ketika melaksanakan puasa itu. Itu tetap para sahabat dan Rasul itu tetap puasa di Berpuasa, perang itu berpuasa. atau Puasa, Pak berbuka? Berpuasa. Allah. Makanya Nabi ketika selesai perang Badar, ini kan kita dapat Iya. kemenangan, Nabi dapat Iya. kemenangan karena melawan orang-orang yang menindas beliau dan para sahabat. Iya. Nabi mengatakan setelah menang, Nabi mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini sekarang kembali dari jihad kecil Iya. menuju jihad besar. Para sahabat kaget. Iya. Ya Rasul gimana bisa ini perang Badar Perang ini jihad besar yang ya. besar ini. Kita jumlahnya sedikit, orang-orang kafir Quraisy jumlahnya banyak. Banyak. Apakah ada perang yang lebih besar dari besar ini? daripada ini. Jadi Rasul mengatakan perang fisik itu masih kecil. Tapi perang yang besar kata Rasul adalah jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Makanya melawan hawa nafsu itu puasa. Puasa. Anda bisa bayangkan dalam konteks panas yang luar biasa di gurun misalnya, lalu kemudian tidak makan, tidak minum, berpuasa melakukan perang. Para sahabat itu kalau kita mungkin tidak mau ikut. Iya. Tapi karena para sahabat Sama imannya Ustadz. kuat, dia melaksanakan itu. Jangankan disuruh perang Ustadz ya di zaman sekarang, disuruh teman mama pergi pasar saja membeli Iya. takjil, Sama-sama mengeluh perang. Ustadz. Panas Palu ya, Betul, betul. mana tidak ada mobil, harus naik motor, panas, skincare mahal. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak pertimbangan. Betul sekali. Nah, tapi Pak Ustadz memang zaman dulu itu dengan sebegitu bedanya di zaman sekarang dan tempatnya juga yang berbeda. Apakah itu mengurangi kadar pahala yang kita terima? Itu Pak, ibadah semakin berat tantangannya semakin besar pahalanya. Oh. Itu ya, prinsipnya gitu. Misalnya kita saya berikan contoh misalnya sholat misalnya. Kita sholat Jumat misalnya, masjidnya jauh. Itu beda antara naik kendaraan dengan jalan kaki. Nah, jalan kaki lebih besar pahalanya. Dibanding naik kendaraan. Naik kendaraan. Oh, Jadi berarti kalau biar- jalan kaki biasanya dihitung per langkah Ustadz. Ya, Iya. per langkah. Jadi Kalau semakin naik berat, motor itu dihitung Per bagaimana rodanya? putaran gitu ya? roda. putaran roda kan cepat. Per RPM kayaknya Pak. Iya. Jadi bahasa prinsipnya itu adalah semakin berat satu ibadah, nah itu semakin besar pahalanya. Oh berarti Pak Ustadz kalau saya mau dapat pahala yang lebih banyak, kalau saya mau ke pasar mending jalan kaki saja. Iya kalau kuat. Dilihat dari kan. kondisi fisik Bu ya. Kalau sudah basuar-suar yang mampu buka puasa mending naik motor, jangan paksa. Dan memang kalau misalnya kalau kita berbicara tentang kadar pahala yang Ustadz bilang sampaikan tadi semakin agak sulit cobaannya, kadar pahalanya juga semakin Makin meningkat. besar. Berarti memang di zaman Rasulullah itu para sahabat dan Rasul ketika menjalankan bulan puasa pahalanya berlipat ganda ya. Jelas. Apalagi mereka semua melaksanakan aktivitas yang memang berbau ibadah, beda dengan kita yang mungkin banyak aktivitas sekarang yang kita lakukan sia-sia. Iya. Misalnya akhirnya cuma buka sosmed, tidak Ya, buka Al-Quran. tantangan terberat kita itu bukan seperti zaman Rasul, tapi ada Betul. tantangan lain. Ya, Apa misalnya kira-kira media tuh, Ustaz? sosial, media sosial. Media sosial. Itu kan media sosial kalau kita lihat membuat kita lebih malas. Iya, Iya, betul. Pak Misalnya Ustadz. kalau ibadah kan kadang-kala ya kita bisa lihat di dalam realitas kita, media sosial ini udah jadi part of our life ya, jadi Iya. bagian kehidupan kita. Sehingga kadang-kala itu mengalahkan ibadah kita. Betul Pak Ustadz. Itu Sama kayak tantangan ada, terberat itu. kayak ada teman saya tuh Pak Ustadz. Dia itu puasa untuk pencitraan aja. Pencitraan di media sosial. So siapa lagi kok bilang ini Masya Allah, kasihan? saya lagi ratingnya kayaknya ini. Aduh, Tapi- senyum-senyum lagi dia. Berarti
apa ya, ujian kita yang berpuasa di zaman sekarang dengan ujian di zaman Rasulullah SAW itu berbeda, Ustadz. Jelas, Ya? sangat beda. Apalagi Pak Ustadz, selain misal ya Media sosial. media sosial yang dulu kan memang tidak ada. Tidak ada, ya tentunya. Apalagi biasanya yang zaman Rasulullah itu puasanya seperti apa? Kalau kita lihat Nabi ini kan dia contoh ya, Iya. teladan. Tentu teladan lebih bagus dari yang meneladani. Karena seperti kalau kita buat kue, cetakannya harus bagus. Iya. Supaya kue-kue yang dicetak itu sama semua dengan yang dicetakan. Iya. Nah, Nabi ini ibarat kalau kita buat cetakan dia. Cetakan. Karena dia cetakan maka khusus dibuat sendiri. Nah, Nabi itu memang diciptakan oleh Allah itu menjadi teladan, Suri uswatun tauladan, ya, hasanah. uswatun hasanah. Makanya Nabi tidak bersih sekali hidupnya. Iya. Kalaupun ada jiwa kemanusiaan itu pada saat melakukan kesalahan pasti ditegur. Ditegur. Oleh Allah, beda dengan kita kan banyak kesalahan kita lakukan. Nah, termasuk puasa. Nabi ini kan jadi sampel, tentu harus paripurna. Iya. Harus 100% bagus. Maka ketika Nabi berpuasa itu luar biasa. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kepada kita umat Islam, ini loh contoh orang berpuasa. Berpuasa. Nah, misalnya Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita berpuasa itu ya sahur. Sahur. Maka ya. kita ikuti. Kan kadang-kala ada orang, saya enggak sahur ya kuat. Iya Pak Ustadz, ini tadi Iya. tadi subuh tidak sahur Saya Pak tidak Ustadz. sempat, Ustadz. Jadi Iya. pas saya bangun, pas sudah Allahu Akbar, orang bilang katanya boleh minum, tapi saya ragu-ragu jadi saya mau minum. Kalau sudah adzan enggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, jadi sahur itu penting. Nah, sahur itu yang paling bagus itu di akhir. Di zaman Rasul ada sahur, Ustadz. Oh jelas, karena Nabi beri contoh. Iya, bagaimana Meskipun Nabi itu kuat. saya yakin pasti Nabi kuat ya, tidak. Iya. Tetapi Nabi memberikan contoh bahwa kita perlu sahur. Nabi mengatakan tasahuru fa inna fis sahur barokah. Hendaklah kalian bersahur itu. Iya. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada barokah. Barokahnya banyak. Pertama waktunya. Waktunya. Waktu sahur itu adalah waktu di mana Allah itu turun memberikan Iya. rahmat, kasih sayangnya. gitu. Maka siapapun berdoa pada waktu sahur, sahur itu waktu antara jam 3 ke sebelum subuh lah, subuh, 10 menit sebelum subuh. Itu kalau kita melakukan ibadah berdoa Iya. itu insya Allah kabulkan. Karena Nabi pernah mengatakan ada satu saat di mana Allah tuh turun Iya, iya, iya. ke muka bumi, tapi maksudnya turun ada rahmat Allah turun. Rahmat Allah. Siapapun yang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Oh berarti oke Pak Ustadz, sebentar sahur, habis sahur berdoa. Berdoa minta Sahur kan pas kita mau sahur itu pasti dengan doa. doa. Iya. Tapi lebih baik memperbanyak doa karena ada rahmat Allah yang turun Iya, di situ. betul. Doa, sholat. Makanya kalau Iya. seandainya kita bulan puasa, sebenarnya bukan cuma bulan puasa, bulan-bulan lain sama. Jadi waktu sahur itu, sahur itu bukan cuma makan ya, tapi Iya. waktunya namanya sahur. Itu banyak sekali keberkahan. Kita Iya, kalau isi dengan sholat tahajud misalnya, habis setelah itu kita zikir, baca Quran, lalu kemudian kita makan sahur, Iya. itu luar biasa. Itu. Nah Ustadz, kalau kita kembali melihat bahwa di bulan puasa di zaman Rasulullah SAW agak sedikit berbeda. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para sahabat dan Rasul ketika di bulan suci Ramadan? Misalnya nih Ustadz, kan ada Rasul menganjurkan untuk buka puasa itu dengan yang manis-manis. Iya, betul. Itu boleh kita ikuti sampai dengan sekarang kan? Iya. Selain itu kira-kira apa lagi kebiasaan-kebiasaan para sahabat itu? Banyak. Karena bulan Ramadan bulan barokah ya. Iya. Termasuk itu takjilul iftar, menyegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah waktu adzan maghrib, waktu berbuka, segerakan. Dan Nabi menganjurkan kalau perlu yang manis-manis, Nabi mencontohkan korma. Kurma Kenapa? 3 biji. Disunahkan kurma ya? Korma ya, karena korma itu ternyata secara medis ya, nutrisinya tinggi sekali. Nah selain itu, Nabi juga anjurkan kita di bulan puasa itu banyak baca Quran. Iya. Dan itu para sahabat luar biasa, bahkan ulama-ulama sampai 1 hari dia khatam Quran. Masya Allah. Dari awal sampai akhir itu. 1 hari 1 hari bisa khatam Khatam Quran. Berarti kalau 30 hari puasa, 30 kali khatam khatam. Quran. Anda bayangkan pahalanya besar sekali. Itu kan kalau kita bicara secara keagamaan, 1 huruf dihitung 10 kebaikan di bulan selain Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan itu sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Anda bisa bayangkan kalau 1 hari khatam berapa ayat itu, berapa huruf di dalam Al-Quran, itu pahalanya berlipat ganda. Ini kita pasti termotivasi untuk kiranya kita bisa mengikuti jejak para sahabat. Paling tidak kalau tidak bisa 1 hari 1 kali hatam Quran dalam 1 bulan suci Boleh, Ramadan paling minimal. tidak minimal 1 ya. 1 kali khatam. 1 kali hatam Iya. Quran. Jangan sama sekali Jangan tidak sama sekali hatam. tidak, betul. Aduh, ini saya jadi sedih ya. Sudah di hari ke-20 teman saya juz 1 belum selesai. Teman saya lagi. Ini
ujung-ujungnya teman kita ini bertanya-tanya, ini siapa saudara orang bilang? Tapi Pak Ustadz ya, Iya. saya dari tadi membayangkan ini, kalau misalnya satu hari satu jus, itu bacanya bagaimana Pak Ustadz? Apakah mereka satu hari satu? iya, apakah satu sahabat hari Nabi itu hatam? tidak punya Ya. aktivitas lain selain mengaji begitu, Ustaz? Ya, dia sholat dia baca, dia iya. setelah sholat dia baca. Jadi dibaca terus. Beda kalau kita memang, kita nggak bisa memikirkan, oh bagaimana bisa? Iya. Mereka bisa karena mereka itu kan hafiz Quran, hafal Quran. betul. Iya, Kemudian betul. dalam sholatnya pun dia baca. Dia baca. Jadi satu kali, seperti Imam Syafi'i misalnya di bulan puasa itu sampai 1 kali khatam. Bahkan biasanya tarawih mereka itu ya Oh, beda, beda beda. ya dengan tarawih kita sekarang ya. Makanya semakin berat ibadahnya semakin tinggi pahalanya. Para ulama itu luar biasa. Bukan kayak terawih kita yang Allahu Akbar sampai Kalau selesai. kita ini kan lebih cepat lebih baik kan. Iya. Kita kan begitu prinsipnya. Iya Pak Ustadz. Padahal semakin, Semakin ada lama, ujiannya, semakin bagus. semakin lama, Iya. semakin dihitung pahala oleh Allah ya. Masya Allah. Makanya kalau kita misalnya umrah Ramadan itu Iya. di umrah di bulan Ramadan kan sholat tarawih itu. Iya. Iya. Itu biasanya agak lama mereka sholat itu. Sampai jam 10, kadang 11 baru selesai. Iya, 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 iya. Artinya apa? Mereka baca Qurannya sampai 1 juz 1 kali. Jadi satu tarawih itu keseluruhan itu 1 juz. 1 juz. Jadi kalau 30 malam 30 udah selesai khatam. Nah Ustadz, Para untuk imam kayak tadi kebiasaan Rasul untuk buka puasa dengan yang manis-manis, disunahkan itu kurma. Cuma kalau misalnya ibu-ibu di rumah tidak ada kurma ya, tidak sempat. Jadi buka yang manis-manis itu pakai es buah, pakai teh manis, Betul. pakai Sirup. kopi, sirup. Apakah itu kopi kalau ditaruh gula manis, Pak Wawan ya, sudah kamu yang kita bilang dari tadi nih. Itu apakah juga termasuk pahala yang dimaksudkan dalam sunnah Rasul tadi itu yang manis-manis? Apakah harus kurma Iya. Ustadz Tabe? Iya. Berbukanya saja sudah pahala kan? Iya. Nah, yang disebut dengan rotob ini kita meniru Nabi, meladeni Nabi. Iya. Tapi bukan berarti kurma, tapi bisa dikiaskan misalnya. Oke. Sesuatu yang bisa mengembalikan tenaga kita. Tenaga. Energi kita yang memang terkuras pada saat puasa, dikembalikan lagi. Ya berarti Yaitu kalau dengan- adanya gorengan tidak apa-apa Pak Ustadz. kalau boleh aja, cuma kan kurang bagus Kurang juga kan. bagus sih. Boleh, kalau dibilang boleh, boleh. Cuma yang terpenting dia mengembalikan tenaga. Apa? Biasanya gula-gula itu. Iya. Itu mengembalikan gula, energi. iya. Yang penting jangan kurmanya di mulut pas azan langsung ditelan. Jangan Pak Ustadz. Ayo bagaimana konsepnya berbuka pakai gorengan setengah mati ya? Sekarang minyak goreng langka. Oh iya, aduh tolong. Jangan terlalu terfokus sama gorengan. Kan bisa merebus, bisa mengkukus. Kan ibu-ibu kan kreatif kan? Iya iya. Atau ditumis, oh bukan, Ya, tumis pakai bisa minyak. juga ya. bisa juga bakwan dikukus. Oh jangan Ustadz, jadinya bukan bakwan nanti Ustadz ya, jadi onde-onde. Tapi Ustadz, memang kalau kita lihat bahwa di zaman Rasul itu puasanya itu berbeda, maksudnya bukan berbeda dari sisi menahan lapar dan dahaga, tapi mereka menahan hal-hal yang lain Ya, seperti betul, nafsu betul. ya. Di zaman sekarang itu sebenarnya juga ujiannya berat Ustadz, Iya. ya karena anak-anak sekarang lebih peduli sama gadget mereka dibanding Al-Quran. Iya. Terus juga itu juga yang dewasa-dewasa kadang-kadang ngabuburitnya scroll media sosial, akhirnya kalau lihat kabar baru gibah. Itu bagaimana caranya supaya kita menahan diri kita untuk melakukan hal-hal seperti itu Ustadz? Dan memang itu salah satu yang dianjurkan oleh Nabi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Tarkul hujri fil kalam. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang diucapkan. Iya. Nah, Nabi pernah mengatakan malam yada qaula zur wal amal bi falaisa lillahi hajatun ay apa tuh ta'amahu wa syar'ay yada ta'amahu wa syarabah. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik, Tidak baik. bahkan dia melakukannya, itu kata Allah, kata Nabi, Allah tidak butuh puasanya. Puasanya sah. Iya. Sah dia secara fikih sah. Fikih sah. Karena dia syarat puasa kan cuma 2, niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan Membatalkan. puasa. Itu cuma 2 saja. Kalau dia niat puasa, lalu dia tidak makan, tidak Iya. minum, Secara fikih sah. secara fikih sah. Tetapi kalau dia masih gibah, dia bicarain orang dan sebagainya, itu puasanya percuma. Percuma, sia-sia, pahalanya Artinya- tidak ada sampai ke Artinya pahalanya. dia hanya mendapatkan lapar dan Nah, cuma lapar dan hausnya saja. Seperti Makanya inti puasa itu sebenarnya bukan soal makan dan minum, itu sesuatu yang bersifat permukaan itu. Intinya lebih kepada mengendalikan hawa hawa nafsu nafsu. kita. Berarti Pak Ustadz ya, kayaknya ujiannya agak-agak berbeda pasti ya, zaman Rasul dan zaman kita. Kalau zaman dulu kan tidak ada gadget, Iya. nah kita ujiannya gadget Pak Ustadz.
ujiannya jangan sampai ini tangan cuman menggibahkan Iya. orang di Iya, media sosial. betul. Zaman dulu tidak ada. Jadi tetap sama-sama ada ujiannya, Ada. cuman bentuknya beda Pak Bentuknya Ustadz. berbeda. Makanya yang menjadi fokus bukan di tantangan ini tapi di hati kita. Di hati Karena kita, hati itu betul. semua sama. Hati orang dari dulu sampai sekarang ada apa? Ada penyakit hati. Iya. Penyakit hati itu banyak itu Apa misalnya. saja Pak Ustadz? Misalnya iri hati itu. Iri. Iri hati ya. itu kan gampang ngukurnya. Misalnya senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Itu Iya. iri hati. Kalau Misalnya- ada orang dapat sesuatu, Iya, kita "Wih, jengkel. kita yang jengkel padahal Ya. kalau kita iri hati dengan dia tidak dapat apapun yang dia miliki. Yang kedua senang kalau orang susah. Senang kalau orang susah. Jadi susah kalau orang senang dan senang kalau orang susah. Itu iri ya. Kalau ada orang yang gagal kita senang banget. Luar biasa senang kita. Saya senang melihat dia gagal. Berarti kita tidak boleh. Intinya pada hati kita semua hati, ya. semuanya di hati. Dari sisi ujian memang kita berbeda dari zaman Rasul dan di zaman sekarang. Ujiannya berbeda-berbeda, tapi bagaimana cara kita menyikapi ujian Betul. itu. Betul. Hati kita harus bersih, tidak boleh akhirnya hati kita kotor dan akhirnya puasa kita seperti Ustadz bilang tadi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gadget itu kan tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat jadi masalah. Jadi masalah. Betul. Misalnya kita kan informasi enak sekali itu kalau di gadget itu kan Mm-mm. kita bisa akses dimanapun. Tetapi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ya jadi bermasalah. Ini kan soal hati juga. Dari hati, Anda menggunakan untuk apa itu? Kembali lagi ke hati dan inilah fungsinya bulan suci Ramadan Ya. untuk menyucikan Menyucikan hati. hati. Kuncinya di situ sebenarnya. Ramadan itu ini kan ajaran sukses ya. Iya. Dan suksesan orang itu lebih pada soal karakter. Karakter. Ya. Nah, karakternya itu di hati. Artinya apa? Karakter itu muncul dari persoalan hati. Kalau hatinya bagus, pasti yang keluar yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Tapi kalau hatinya bermasalah, semuanya bermasalah itu. Bermasalah. Mulutnya ngomongnya ada bermasalah, Iya. matanya bermasalah, semuanya bermasalah. Semua bermasalah. Makanya yang perlu dibenahi ini Hati Iya. ya, yang harus masuk bengkel itu bukan badannya, bukan mata, tapi hatinya dulu Betul masuk bengkel sekali. ini. Ya, Masya Allah. ya. Jadi tolong teman saya didengar ya. Ya, buat semua, buat kita pribadi juga ya, Betul. buat di bulan puasa ini kita harus memperbaiki amalan kita, hati kita, bukan soal seberapa ujian di zaman Nabi Iya. dan di zaman sekarang, namun bagaimana akhirnya kita bisa mengontrol hati kita di bulan suci Ramadan. Ustadz, ada pertanyaan ini mungkin sedikit apa ya, tidak berguna sih pertanyaan saya tadi, tapi saya mau Agak-agak tanya, berbeda ya kan dari ini di zaman tema. Rasul kan, di zaman Rasul itu ada kebiasaan nyari-nyari takjil tidak Ustadz? Kan sekarang kalau Tapi sudah saya sore-sore, dari penasaran juga. siapa tahu dulu sahabat Nabi kalau sudah sore hari Iya. jalan ke pasar cari Ngabuburit tetu, gitu ya. cari onde-onde, Cari gorengan. cari Pak Ustadz. gorengan, itu ada tidak Ustaz? Kebiasaan cari-cari yang takjil gitu. kebiasaan yang ada itu memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Yang Ingat ada. itu Dengar. penonton, memberi makan bukan cari makan. Betul. Memberi makan Ustaz ya? Karena masing-masing orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Coba misalnya Anda kalau ada kesempatan pergilah umroh di bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu banyak sekali orang ngasih kita tuh korma, minuman dan sebagainya. Untuk buka Kenapa? puasa. Mereka itu ingin dapat pahala. Padahal kita nggak butuh juga, tapi ambil saja disimpan. Kita Berarti makan. Pak Ustadz kalau gitu zaman ya. dulu semua orang ngasih-ngasih makanan, terus Karena Nabi itu kan menganjurkan bahwa salah satu yang paling bagus yang bisa dilakukan adalah memberi makan kepada Iya. orang yang berbuka. Pahalanya sama. Jadi memberi makan kepada orang yang berbuka, kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa Seperti itu. orang yang berpuasa. Maka Ya Allah. para sahabat ini berlomba-lomba bagaimana caranya dia mendapatkan pahala double. Dia Double. berpuasa, dia dapat juga pahala orang lain yang berpuasa dengan beri makan. Inilah bedanya di zaman Nabi dengan di zaman sekarang ya. Kalau di zaman Nabi itu sore hari orang-orang pada berbondong-bondong untuk membawa makanan untuk orang Ya. lain berbuka puasa. Di kita sekarang sore hari berbondong-bondong cari makanan untuk keperluan sendiri. Betul ya Allah, tapi semoga kita diberikan rezeki yang melimpah Iya, supaya bisa bagi-bagi berbagi. makanan. Tapi Pak Ustadz saya punya satu pertanyaan lagi nih. Iya. Kalau misal ya saya haid kan, terus saya memberi makan orang yang berpuasa, berarti saya dapat pahala orang puasa juga. Oh iya, dapat pahala. Karena Wah. haid ini kan salah satu yang membuat orang boleh tidak berpuasa Yes. karena alasan haid kan. Tetapi perbuatan baiknya lain tidak terhalang. Salah satunya itu adalah misalnya tradisi masyarakat kita bagus di masjid kadang-kadang kita Iya, bisa buka puasa. memberikan Memberikan makanan. makanan untuk masjid, Orang kan untuk orang-orang yang situ. musafir kadang-kadang lewat atau Iya. orang yang tidak mampu kadang-kala dia lebih bagus berbuka puasa di masjid atau dia tidak ingin ketinggalan jamaah sholat maghrib dia berpuasa di masjid. Iya. Makanan yang dimakan oleh orang yang berbuka puasa itu didapatkan oleh orang yang memberikan makanan itu seperti orang yang berpuasa pahalanya. Masya Allah. Makanya kalau ada orang
bahasa kita takjil ya, Iya. meskipun takjil Iya, bahasa takjil, Arab. takjil. Takjil dalam bahasa Arab itu maknanya adalah menyegerakan ya. Menyegerakan. Kita memahami takjil jadi makanan. Iya. Kalau bahasa Arab tidak seperti itu. Nah, kalau ada memang orang, kalau bisa kita bentuk misalnya komunitas. Komunitas, ya. Jadi setiap berbuka puasa kita undang orang. Iya, itu sama kayak di RT saya Pak Ustadz. Jadi setiap hari itu yang nomor rumah sekian Ya, bawa boleh. makanan ke masjid. Boleh, kayak iya. gitu. Tapi kalau di sini ibu kos-kos nggak tahu ya. Setelah ini kita buat komunitas. Komunitas komunitas bagi-bagi apa tuh? takjil ke masyarakat. Kakak Uli ketuanya ya. Kakak Uli ketuanya. Kalau anak-anak kos sih dia nyari-nyari takjil. Oh iya Pak Iya Ustadz. biasanya kasihan ya. Tapi alhamdulillah karena kami kos alhamdulillah mewah Iya. Ustadz. Jadi kami bukan nyari takjil, bagi takjil Iya, ya. ibu kos yang ngasih takjil. Ibu kos yang ngasih takjil. alhamdulillah. Ustadz boleh silakan kasih kembali kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana sih ibadah puasa di zaman Rasulullah, perbedaan dan persamaan, Iya. apa yang mesti harus kita lakukan di zaman sekarang agar pahala kita bisa hampir sama dengan para sahabat yang di zaman Rasul itu. Yang pertama mungkin Nabi ini kan memang sampel ya, teladan yang diciptakan Allah untuk kebaikan kita. Maka semua syariat yang dibawa Nabi pasti baik. Karena dia sampel pasti dia paripurna, perfeksionis. Nah kita ini diperintahkan untuk paling tidak mendekati apa yang menjadi sampel. Tapi kalau memang kita tidak mampu ya bukan berarti kita dipaksakan. Yes. Yes. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Oke. Oleh karena itu maka mumpung kita kalau diberikan kesempatan bulan Ramadan beribadahlah berpuasa seperti puasa Nabi. Iya. Perbanyak bersedekah, memberi makan orang berbuka, perbanyak membaca Quran, kemudian sholat tarawih bersama-sama berjamaah, kemudian ikuti sahur misalnya, jangan juga sosok kuat. Kalau mau buka puasa ya dipercepat sesuai dengan waktu, jangan ditunda-tunda karena ini sesuatu yang diajarkan oleh Rasulnya, ada puasa. Oke. Saya pikir itu ya. Iya, berarti memang ada sesuatu yang harus kita ikuti dan memang kita tidak bisa samakan hal Iya. tersebut di zaman Rasul. Tinggal Betul. bagaimana cara kita berjuang untuk supaya pahala kita bisa sama dengan pahala orang-orang yang Betul, berpuasa di zaman betul. Nabi ya. Betul, tapi disesuaikan dengan Kemampuan. kemampuan masing-masing. Nah Pak Ustadz, ini mumpung juga 10 hari terakhir, apa pesan-pesan lagi buat para pemirsa di rumah biar di 10 hari terakhir ini Makin kuat. makin sehat. Yang pertama tentu jaga kesehatan ya. Iya. Jaga kesehatan artinya apa? Boleh misalnya bergadang, tapi bergadang untuk bermanfaat. Yes. Selama ini kan orang bergadang bukan suatu yang nonton bola dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menghidupkan malam, karena 10 malam ini luar biasa ini. Luar biasa. Terakhir ini. Jadi Nabi pernah mengatakan cari malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Iya. Dicari itu di yang ganjil-ganjil itu. Makanya setiap malam kita hidupkan. Begadangnya baca Quran, baca Begadang zikir. Yang bermanfaat Ustadz Yang bermanfaat ya, yang untuk- bisa menambahkan pahala ibadah Betul. kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih Oke, banyak Ustadz terima atas kasih, Pak kunjungan di kos Ustadz. kami yang sederhana ini. Semoga Ustadz tidak bosan-bosan untuk kembali datang ke kos kita untuk memberikan pencerahan buat kita semua dan pemirsa yang ada di rumah. Betul sekali. Dan pemirsa akhirnya kita mau pamit dulu Ayu ya. Iya betul sekali, kita pamit undur diri. Semoga puasa di rumah semakin lancar, semakin berkah, dan insya Allah kita dapat menyambut Hari Idul Fitri dalam keadaan yang Amin. fitri semua. Iya, dalam keadaan suci. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan kali ini. Kita bertemu di episode mendatang. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila